Hari ini kita dengan acara yaitu menyambut bulan suci Ramadan, Tarhib Ramadan. Saya akan memulai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selalu kita mendengar ayat-ayat ini di bulan suci Ramadan, sebelum bulan suci Ramadan. Artinya bahawa puasa ini difardukan, diwajibkan kepada kita dan kepada umat sebelum kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka-merekalah ahlul kitab. Ibnu Mas'ud mengatakan yang diwajibkan thalathata ayyam min kulli syahr. 3 hari setiap bulan sampai turun ayat, turun perintah puasa bulan suci Ramadan dinasahkan atau dihapuskan itu semua. Al-Imam Hasanul Basri mengatakan sama seperti kita, 1 bulan lamanya. Ya, memang tidak ada hadis-hadis yang menjelaskan secara detail, tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan puasa pada umat-umat sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Atakum syahru Ramadan, syahru mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallaku fihi maradatus syayatin, fihi laylatun hiya khairun min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah hadis ini. Telah datang kepada kalian semua bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa, di mana di bulan tersebut dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam, dan maradatus syayatin diikat. Jadi tidak semua setan diikat, tapi top-topnya pemimpin-pemimpin itu diikat. Yang masih pemula, yang masih ini ya dibiarkan. Fihi laylatun, di situ ada 1 malam, yaitu malam qadar. Jadi kalau kita sebutkan jangan malam Lailatul Qadar, sudah malam qadar atau Lailatul Qadar. Ya, di mana mereka-mereka yang beribadah di malam hari itu lebih bagus daripada beribadah 1000 bulan. Mereka-mereka yang tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, maka dialah orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, kita dan saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri-istri kita, dan mereka-mereka yang kita cintai. Allahumma ballighna Ramadan, dipertemukan dan kita diberikan taufik hidayah untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita dapatkan juga banyak hadis yang lain yang menjelaskan tentang bulan suci Ramadan. Di samping hadis yang tadi saya sebutkan, kemudian hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shoma imanan, artinya secara iman dan ihtisab, imanan wa ihtisaban. Ini satu ungkapan, satu bahasa yang sangat indah. Artinya kuncinya di situ. Kunci untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban. Sirrul kalimah, ada rahasia di situ. Apa arti dari iman? Ya, kita meyakini betul tentang kewajiban tersebut. Merupakan perintah Allah dan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahwa ini perintah yang harus kita laksanakan. Ya. Kemudian ihtisab itu pasrah benar. Ya, jangan ihtisab terus wah berat. Nah, ini berarti tidak ihtisab. Menerima dengan sepenuh hati, dengan penuh dengan keikhlasan dan kebahagiaan, itu ihtisab. Jangan sampai wah berat. Nah, ini berarti tidak ihtisab. Atau merasa wah kok kapan selesai bulan suci Ramadan? Kok panjang benar bulannya? Biasa setiap bulan cepat, kok ini harinya. Itu tidak dikatakan ihtisab. Jadi tidak boleh ada merasa berat bulan suci Ramadan.
atau merasa hari begitu panjang. Ketika imanan wahtisaban, inilah tanda-tanda mereka-mereka yang diampuni dosa-dosa sebelumnya. Bahkan ada beberapa riwayat wa ma ta'akhkhar, ada juga riwayat yang demikian, tapi yang masyhur yang sering kita dengar ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan selesai bulan suci Ramadan seperti seseorang yang baru dilahirkan dari perut ibunya, bersih dari dosa. Kemudian dalam hadis yang lain, kullu amal ibni adam lahu, setiap anak Adam kalau berbuat untuk dia, artinya memang pahalanya untuk dia. Al-hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan Allah lipat gandakan sampai 10, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu semata-mata untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Memang semuanya karena Allah, tapi ini punya makna yang tersendiri. Makna apa? Ya, dia tidak akan berbohong. Bisa saja dia puasa tapi masuk di kamar makan, keluar pura-pura dia lemes umpamanya. Jadi dia nggak akan mungkin berbohong. Itulah puasa. Jadi kalau mau melatih seseorang tidak berbohong, jujur ya di bulan suci Ramadan. Jadi bisa aja dia puasa tapi di kamar nggak ada yang ngelihat dia makan. Tapi keluar dia penampilan capek juga bisa. Ya. Apalagi dia pemain sinetron, wah mudah yang begitu. Bisa aja baru keluar terus pingsan dia. Ya, semua juga bisa dilakukan, tapi itulah fa innahu li wa ana ajzi bihi, dan yang akan membalasnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia meninggalkan seluruh yang berkaitan dengan dirinya, meninggalkan syahwatnya, tidak makan dan tidak minum, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi farhatan, untuk mereka yang berpuasa itu dia punya dua kegembiraan. Pertama, farhatun inda iftarihi, inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka puasa. Bisa dilihat semua yang puasa itu ketika berbuka bahagia sekali. Dan yang lebih luar biasa adalah ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menghadapi atau ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tamu agung, saya berikan contoh sederhana. Ya, kalau seseorang tokoh besar, ya, yang semua orang menghargai dan menghormati, datang di suatu daerah yang menjadi pilihan untuk dia tinggal itu rumah kita juga. Bukan rumah si fulan, rumah kita. Bagaimana persiapannya? Pertama kita bangga, bahagia, senang. Saya yakin seisi rumah sudah mempersiapkan, anggaran dipersiapkan. Ya, kemudian siapa yang akan menjemput di airport dari keluarga, atau di stasiun, atau di terminal, atau di pelabuhan, tergantung daerah masing-masing. Sudah dipersiapkan. Kemudian kamarnya, kemudian kita udah tanya, ini kalau sarapan makanannya apa? Makan siang kebiasaannya apa? Ya pasti, karena tamu ini udah kita tahu betul siapa dia. Oh, dia nggak suka yang pedas, atau dia suka yang pedas. Ya, sarapannya apa? Sudah dipersiapkan. Dan anggaran kita keluar, dan kita bahagia, senang. Ya. Tamu yang kita terbebani begitu biasa, dan kita senang juga. Sekarang tamu yang kita akan jemput, tamu agung ini, yaitu bulan suci Ramadan, kita nggak ngeluarin apa-apa. Dan dia akan memberikan manfaat yang besar pada kita. Dunyawiyan wa ukhrawiyan, coba. Nah, kalau tamu tadi adalah manusia yang kita perlu persiapkan, terus tamu yang akan memberikan dampak positif, keuntungan kepada kita, masa kita nggak persiapkan diri? Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk berjumpa dengan Ramadan 6 bulan namanya. 6 bulan itu dia persiapkan. Coba. Ketika berjumpa dengan Ramadan, bahagia sekali. Selesai bulan suci Ramadan, mereka berdoa agar 6 bulan lagi, berdoa agar ibadah di bulan suci Ramadan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu persiapan ya di bulan Rajab, bulan Syaban, melatih diri puasa. Ya, yang belum berpuasa masih ada peluang. Walaupun sehari, walaupun 2 hari, yang penting cobalah kita siapkan diri kita. Ya.
Apalagi sebagian kita mungkin sudah banyak puasanya, termasuk bayar utang. Silakan, harus dibayar utang juga. Termasuk ibu-ibu, ya para saudari-saudari kita yang banyak mungkin hutangnya diselesaikan. Ya, kalaupun tidak mampu diselesaikan, ya ditunda lagi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nanti di bulan suci Ramadan. Ya, ada seorang ibu yang utangnya itu sudah tertumpuk-tumpuk. Ramadan lalu belum selesai, tambah Ramadan ini, tambah Ramadan sebelumnya. Ya, biasanya mereka itu minta keringanan, tapi nanti di bulan suci Ramadan ditanyakan. Ini tarhib ini nggak perlu kita masuk ke masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Jadi kalau tamu agung tadi yang tokoh atau siapapun atau orang tua kita yang datang, kita persiapkan begitu rupa. Ya, apalagi tamu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Apa persiapannya? Nanti saya juga akan jelaskan apa persiapan yang mesti kita siapkan, dan kita setiap hari mengevaluasi, kita persiapkan untuk diri kita, untuk kita dengan keluarga kita, untuk kita dengan masyarakat. Nah, itu persiapan-persiapan tadi yang harus kita siapkan dan kita evaluasi.